Jaga mulut maksudnya kita berbicara dengan sopan. Sopan santun harus dijaga supaya kita menjadi orang yang dipandang, ya, terpandang, ya. Jaga mulut karena ada pepatah mengatakan karena mulut badan binasa. Mulutmu adalah harimaumu. Nah, jadi jaga mulut, jaga mata. Main mata boleh saja, ya, tapi matanya harus dijaga juga. Nah, jaga hidung, jaga telinga, jaga hati dan pikiran, ya. Nah, jadi untuk anggota baru adakan ritual pengobatan. Siapa yang berobat silakan, kemudian bersasah. Setelah bersasah seperti biasa kita meditasi, ya. Nah, untuk anggota yang baru, kalau yang beragama Katolik, tanda salib, 1 kali Bapa Kami, kemudian 3 kali Salam Maria, kemudian kemuliaan, dan setelah itu mendoakan orang tua, ya. Kalau orang tua masih hidup, didoakan agar diberikan kesehatan, murah rezeki, dan panjang umur. Kalau yang sudah tiada, didoakan supaya diterima oleh Tuhan di sisinya, ya. Kemudian minta perlindungan, ya, minta perlindungan. Kalau bahasa Kadayan, berilah aku aras tono pagar dinding kota benteng di dalam tubuhku. Nah, kalau bahasa sini, o penumpah pembete payung lino penino penining pelias bapak sekolahku. Nah, kemudian mendoakan para leluhur, ya. Kita doakan juga. Dan setelah itu baru kita meminta apa yang mau kita minta. Nah, setelah itu hening, dan sebelum doa penutup diucapkan, ya Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Baru doa penutup. Itu pada waktu Adil Catalino Bacura min Kasaruga Basengat Kajubata. Basengat Kajubata. Harus. Terima kasih kepada abang-abang saya di sini, kakak-kakak, yang memberikan kesempatan kepada saya, walaupun sebenarnya saya baru 2 kali harus satu, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini supaya kita tetap menjadi satu negara yang utuh. Apalagi kita ini berbatasan langsung dengan Malaysia. Yang kedua, kita harus patuh hukum dan kita harus mengerti hukum. Lalu kita harus berjuang menyekolahkan anak-anak kita, dan yang masih muda harus berjuang sekolah. Tadi sudah saya bilang, kalau di Batak itu disebut, ada istilahnya, kamu yang akan bicara dan yang akan memimpin di mana-mana. Tapi kalau kamu bodoh, kamu yang akan dikorbankan orang. Maka kita bilang, Pak, kalau gitu gimana Pak, sekolah kamu? Jadi kalau kita sekolah, pintar, sadar hukum, dan hormat kepada orang tua. Jangan sekali-kali melawan orang tua. Karena di agama kita juga disebut hukum Taurat, hukum kelima apa disebut? Hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Apalagi kita di sini sebagai suku Dayak harus bisa mempertahankan tanah Dayak ini. Gimana caranya? Kita harus pintar. Kita harus sekolah dari IPB, sekolah dari Untan, ya, pertanian. Kita harus jadi militer, akademi militer, AKPO, ataupun tentara yang bintara, atau minimal tamtama. Kita harus bisa maju
bisa apa? Bisa merantau untuk bekerja supaya kalau datang ke kampung ini orang tuanya apa? Bangga. Oh, anak saya ada di Jakarta, apa kerjanya? Oh, di Jakarta dia itu Kapolres Jakarta Selatan atau Kapolda Metro Jaya atau Wakabareskrim. Bangga kan di sini kan? Jadi kalau datang dari sana pun tentu sudah ada uangnya kan. Jadi kalau datang ke sini orang tuanya apa? Bangga melihat pakai baju dinas atau pakai mobil atau apa ya. Dan kenapa bisa gitu? Karena dia hormat sama orang tuanya. Nggak ada orang yang bisa berhasil kalau melawan sama orang tuanya. Nggak ada itu. Harus hormat sama orang tua, datang sama orang tua. Saya gitu, ibu saya sampai sekarang masih hidup. Mak, apa yang perlu mak? Nggak dibilang pun selalu transfer. Ditransfer 1 juta, tiba-tiba dikirim 100 juta, 1 miliar. Apa susahnya kan? Ya tapi kalau kita nggak berhasil, ya susah mau cari 1 juta sama 10 juta. Ya, jadi kira-kira begitu untuk generasi yang muda ini harus jiwa bertarung, jaga negara kesatuan Republik Indonesia, jaga tanah Dayak, hormati orang tua, jaga leluhur. Jangan sekarang ada yang tidak lagi hormat sama leluhurnya. Kita ini nggak ada kalau nggak ada leluhur kita. Kalau pergi ke Tanah Batak itu apa tukunya, kuburan pun tak tahu. Kalau ada kuburan, ini buktinya kuburan kakek moyangku. Gitu. Ya, jangan sampai nanti orang Dayak itu tidak menikmati tanah Dayak. Harus menikmati, harus membangun. Kira-kira gitu. Salam moral dari saya. Saya mengucapkan terima kasih ke abang saya Yordanus, abang saya Mangku sama Pak Miki dan yang lain-lain yang mungkin saya tidak tahu namanya satu-satu, dan ibu-ibu saya sudah anggap ini keluarga saya. Kalau ada datang ke Jakarta, nanti minta nomor telepon saya. Nanti saya layani dengan baik di Jakarta. Mungkin saya bukan seorang kaya, tapi kalau di Jakarta nggak miskin-miskin amat lah. Kalau dibilang juga sinar bintang Aritona, sama polisi udah tahu lah mau di bandara kesesat mau di mana. Saya mau ketemu abang saya sinar bintang Aritona, tolong antarkan gitu. Mudah-mudahan mereka tahu gitu, yang polisi ya. Oh iya Pak Sinar bintang Aritona ya. Nah, gitu. Begitu, jadi kita bersaudara. Kalau ada pun mau sekolah bisa saya masukkan, dan yang lain-lain saya tidak mau terlalu banyak janji-janji, karena janji itu utang ya kan. Itulah yang bisa saya katakan malam ini, dan saya senang bertemu dengan saudara-saudara semua di sini. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke abang saya.